Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kembali lagi dengan saya Wisandi Liputra. Jadi hari ini dengan pemandangan, kita akan jalan-jalan ya. Kita berada di bandara ini. Jadi kali ini kita bersama keluarga tuh, nah di belakang. Nah, kali ini kita memang akan tetap jalan-jalan di Malaysia, tapi tunggu dulu. Kita bukan hanya akan ke Malaysia, tapi kita akan ke tempat lain lagi. Jadi di mana itu? Yes, kita akan ke Malaysia dan ke Singapura. Nah, bagaimanapun meskipun perjalanannya mirip-mirip, pasti ada beda-bedanya juga ya. Jadi stay tune bro, ikuti terus video ini sampai habis, mana tahu ada yang beda ya kan. Tangan mana tangan? Oh, tangan masuk sini. Tangan. Senang? Oke, jadi ini finally kita akan boarding ke pesawat nih. Oke. Jadi ini mengalami keterlambatan nih, kenapa? Jadi yang seharusnya tadi 9.30, ini udah jam 10 lewat nih. Jadi buat dua barisan ke sebelah kiri. Jadi ya seperti itulah. Dua barisan ke sebelah kiri. Ini kita akan masuk pesawat sebentar lagi ya. Ya, tidak salah lagi. Penerbangan Medan ke Penang kebanyakan selalu ramai. Dan perjalanan Medan ke Penang hanya memakan waktu 45 menit saja. Jadi mari kita skip saja bagian ini. Dan kestabilan berat pesawat. Oke, finally kita sudah sampai di Penang. Jadi tadi ada delay. Jadi sekarang ini jam 12.30 ya. Jadi ini kita baru saja mau cap paspor. Nah, jadi nanti setelah cap paspor kita beli SIM card dan kita ambil mobil sewaan kita. Oke, kita lihat ya. Oke, kita udah siap cap paspor nih. Jadi kali ini kita akan ambil mobil sewaan ya. Tapi kali ini kita bukan ambil dari Europcar atau Caddy, melainkan Asiaka. Mari kita lihat. Asiaka memiliki counter di airport, jadi kita langsung saja ke kantornya untuk mengurus surat-surat dan mengambil mobilnya. A few moments later. Oke, jadi tadi kita udah sign ya. Ini kita sedang menunggu mobilnya diantar kemari. Kita berada di arrivalnya. Jadi tadi sebenarnya kita harus ambil ke parking lotnya, tapi katanya bawaan kita terlalu banyak. Nggak apa-apa, dia yang ambil saja. Jadi oke lah. Jadi kita tunggu mobilnya ya. Berbeda ya. Ini adalah Proton Saga. Nah, ini tapi ini kayaknya tipe rendah ini. Oke lah, nggak apa-apa. Hai. Hai, cek sing bo. bagasi sing. Oke. Oh. Siapa ya? Cele ya. Tua pohon lah ini. Berkualiah ah. Scratch ya. Sudah hal biasa, kita harus mengecek dulu kondisi mobil. Bila perlu kita videokan. Ya, meskipun satu mobil kebanyakan juga lecet-lecet ya, tapi ada baiknya kita tetap cek saja. Dan ini adalah kali pertama saya mencoba menyewa Proton Saga. Bagaimanakah kira-kira rasanya? Apakah bisa lebih baik daripada Pearl 2 Beza? Nah. Dan setelah serah terima, mari kita ke tempat biasa dulu. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Queens Bay Mall ya. Seperti biasanya ini tempat kita berhenti ya. Jadi kalau bagi yang sudah lihat video saya sih kayaknya udah bosan ya. Ya, jadi kita akan cari makan dulu karena mumpung dari airport ke kota tuh paling tidak ada setengah jam. Belum lagi ini kan high season ya, jadi agak macet. Jadi bagusnya kita pilih makanan di sini dulu, kita makan ala kadarnya dulu. Jadi setelah itu kita bawa check in ke hotel and then kita cari makan lagi. Oke, jadi inilah makanan kita. Jadi kita makan ala kadarnya dulu ya. Nih, enak. Pedes. Mimi.
Makanan food court di sini lumayan banyak varian, tapi malah ini yang kita pilih. Oke, jadi kita udah siap makan ini ya. Jadi lebih semangat ini. Kalau nggak tadi otak pun nggak bisa muter. Jadi ini kita lihat-lihat dulu ya. Ini barang-barang apa nih? Barang-barang Jepang nih kayaknya. Kita sambil muter-muter dulu, kita sambil lihat apa yang mau kita beli dulu ya. Sebelum kita keluar dari Queens Bay ya. Sekalian. Kebetulan saat kita datang ke sini sudah dekat-dekat Imlek, maka kita dikasih kesempatan untuk melihat pameran-pameran Imlek yang menampilkan ya parsel-parsel dan ya seperti yang kalian lihat di video ini. Nah, jadi ini kalau di Malaysia ternyata ya, kalau mau Imlek itu yang dijual itu banyak kan parcel di sebelah. Harganya variatif, ada yang 298, ada yang 708, mahal-mahal semua bos. Ada yang bir, keren banget ya. Banyak nih, very banyak. Jadi nggak jual-jual kue ya semuanya. Nah, dia nggak kayak di Medan ya, pada jual kue Imlek ya. Ini banyak jual parcel di sini. Yes, jadi ini kita lagi di Swalayan ya. Nah, jadi ini kita sedang berada pada misi mencari sesuatu ya, yaitu air mineral dan pampers untuk bayi ya, karena kita nggak ambil dari Medan ya, kita biasakan belinya di sini aja, karena kalau nggak nanti koper kita nggak akan muat itu nanti. Jadi ini sambil kita jalan, sambil kita cari apa yang mau kita beli dulu sebelum kita check in ke hotel. Kalau bawa keluarga gitulah, memang harus seperti itu, harus sabar dia. Menilai? Oke, ini kita sudah berada di parkiran daripada hotel kita ya. Jadi ini adalah mobil sewa kita, Proton Saga. Tapi ini unfortunately ya, kurang beruntung ini. Ini mobil tipenya tipe rendah, kemudian ini mobil CPT ya, tapi saya rasa mobilnya kurang sehat ya, karena mobilnya harus digas agak dalam baru bisa jalan. Apa memang Proton Saga seperti itu? Ini bahkan pelak kaleng nih ya. Aduh. Iya. Ini adalah yang tipe paling rendah ini teman. Oke. Jadi ini juga sekalian remote-nya nih. Aduh, standar. Tapi menurut saya ya, Deja lebih enak daripada Proton Saga. Nggak tahu kenapa. Ya, ini gasnya berat. Proton nih, kalau P2 nih enak dia. Mesin Daihatsu kan. Oke, kita ke check-in dulu ya. Oke, jadi ini kita tadi sudah check-in. Kita nggak buat video di dalam kamar ya, karena kita udah kecapekan banget. Karena kita bangunnya pagi banget ya. Oke, jadi ini sekarang kita sedang berada di Germi Mall. Nah, ini sebelah Wadaka ini. Nah, sebelah dari mall ini ada food court ya. Nah, ini saya akan cari teman saya, dan saya berencana memberi dia hadiah berupa ini bolu otentik dari Medan ya, buat dari teman kita juga. Nah, jadi bolu ini sangat enak ya, enak sekali nih. Kemarin kita sudah pernah coba makan juga. Nah, jadi ini kita akan kasih ke teman Penang kita. Jadi
Saya datang nih tanpa kasih tahu nih, moga-moga ya ada nih di tempat. Oke, doakan. Ini balik. Aduh, orangnya balik, kita gak kasih tahu tuh. Antoa, Hongke. Aduh, hobo. Lu ngua tiền ngua ya? Iya, bo tai chi. Này, bác sáng hồi lúc sinh. Tao á? À, bình yêu em yêu tên chị thì sáng luôn đó. Ê, cảm chị ạ. À, orang kiểu à linh vậy đó. Thì Like we can. câu quý mà càng là xì bồ sao là chỉ câu hồ à? À, có ảo lấy bài câu hồ luôn hả? Vì nên tao cái cần tiền KL tao nó tụ ai khi Singapore à chơi ở bên Chính Giang à balik Penang pilih dulu makanan apa yang enak nih, semua enak nih ya. Wih, ini enak. Sosis. Ah, kan dari Singapura bawa Pak tim Medan loh. Oke, jobs done. Ini tadi ternyata kawan masih hidup ya. Jadi oke. Kita akan balik ke mall dulu. Jadi kita akan belanja apa yang harus kita belanjakan dulu ya. Nah, nanti kita baru balik keluar nanti. Either kita jalan kaki balik keluar atau kita mungkin bawa mobil ya. Pakai di luar saja ya. Jadi moga-moga nanti malam ada tempat paket nih. Karena ini masih high season ya, masih rame ya ini ya. Ini ada yang baru ini. Oriental Coffee, guys. Rame ini. Nah, biasalah ya di setiap negara itu kalau ada yang baru itu orang cakap itu kalau orang kita Chinese suka bilang sinjamban. Nah, artinya jamban baru. Orang wajib ngetes ya kan. Tapi ya fine lah. Jadi rame kali kita nggak bisa coba ya. Tapi wish one day kita bisa coba. Tapi kalau untuk kopi tiang kedai kopi nanti aja lah. Kita lebih cari yang lebih autentik ini. Nah, ini ada satu tempat Chagi. Nah, ini kemarin sangat famous ya. Mari kita coba ya. Oke, jadi ini kita sudah beli ya. Chagi apa ini? Mana sih bilangnya nih? Chagi ya. Katanya ini yang paling best seller. Jadi kita coba nih, kita dapat stiker lagi nih, mantap juga nih. Ini minumannya kebanyakan milk tea ya. Nah, jadi kita nanti coba dulu rasanya gimana. Oke, review air putih nih. Nah, kemarin kita datang 1,39, kali ini malah jauh lebih murah ya. Keselnya gitu sih. Harga sini tidak naik, tapi setiap kali ringgit itu pelan-pelan naik nih. Kemarin waktu bulan 5 saya beli ringgitnya masih 3.400 atau 3.300, sekarang sudah 3.665. Imagine that. Jadi semakin mahal kan, kira-kira seperti itu kan. Bayangkan kalau aqua di Indonesia tidak pernah naik harga, malah turun harga, gimana rasanya. Oke ya, kita finally sudah parkir di tempat yang tadi saya tunjuk ya. Kita jalan di sana ini. Nah, sekarang tadi ini sudah ada tempat parkir. So, nah ini lebih gampang lah ya, kita jalan ke food court sana ya. Oke, mari kita jalan sambil cari makan. Ini udah jam, jam 10 nih kita belum makan. Waduh, paknya ini kita terlalu malam nih datangnya nih. Ini udah mulai tutup. Kita kena hujan atau gimana? Kita lihat ya. Moga-moga kita belum terlambat. Ternyata Mr. Hong masih menunggu kita. Mumpung sudah jam 10 malam. Melihat makanannya saja sudah membuat kita sangat lapar. Tadi pesanan kita. Hah? Senang? Oh, yummy.
Titipia. Oh, Titipia. Wis, ini makanan biasa kita pesan nih. Jadi ini langganan saya ya. Jadi tadinya kemarin Mr. Hong menemani kita ya, jalan seharian, plus waktu kita mau pulang pun ditemani lagi. Jadi sekali ini baik sekali. Jadi bagi kalian yang ada datang silakan berkunjung di tempat Mr. Hong. Ini kayak gini, bukannya gitu besar, murah ini. Nanti kita tanya dia kena berapa ya. Lo, ai kau pahami kak Simon kak? Simon Simon à. Aling à? Aling Simon anh cho thảo máu cắt từng bồ. Cắt từng à. Léo chỉ lấy Aling ngồi lui hay lấy kẹt hồ léo lô. Xí lô tí xía lại pin anh khui. Ok bye bye. Aling rút toilet lo. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Jadi ini hari kedua kita di Malaysia, tepatnya kita masih di Penang. Nah, jadi ini kita akan ke tempat dimsum biasa ya yang kita pergi ya. Nah, one good news, lapangan parkirnya udah makin lebar nih. Udah makin lebar nih. Sebelumnya kan hanya di sana aja ya. Ini sekarang udah makin lebar, jadi ya itu sangat bagus ya. Daripada nanti kita datang tidak bisa parkir, tapi selama ini bisa parkir sih. Nah, oke, jadi kita langsung saja pergi ke sana. Bagi kalian yang sudah sering menonton video saya, sudah pasti Anda tidak asing lagi dengan tempat ini. Ya, ini adalah Phu Er Thai, tempat di mana biasanya kita makan dimsum. Kalau di Indonesia sarapan kita nasi, maka di sini kebanyakan orang Chinese makan dimsum. Oke, saatnya kita pilih makanan ya, karena tadi kita sudah dapat tempat duduk. Nah, ini hari ini masih ramai sekali nih ya. Kita lihat dulu background kita nih, orangnya penuh semua. Jadi kita pilih makanan dulu ya. Nah, dimsum ada juga yang goreng. Ada juga pilihan yang kukus seperti siomay, belum lagi sejongpan juga ada. Jadi banyak pilihan makanannya. Sebenarnya mereka bukan hanya jual dimsum, tapi ya ada juga bihun goreng, mie goreng, atau maybe nasi goreng, tapi dengan ukuran yang bervariatif. Oh, enak banget ya. Ini sarapannya makan. Kita kalau di Medan makannya nasi lemak wangi. Kalau kita di sini makan yang dimsum. Setelah makan, maka kita mulai cicil beli oleh-oleh pulang dulu ya. Jadi kita memilih yang di sini, Jiazhen Biskuit yang dekat daerah Jeti. Oke, ini kita lagi mau beli biskuit ya ini ya. Tadi Jiazhen di Jalan Armenian ini. Nah, makanannya ya seperti inilah ya. Oke, ini daerahnya di dekat Jeti ini. Jadi bolehlah kalian coba. Karena orang lokal beberapa kali ngajak saya kemari untuk beli. Oke, setelah kita membelanjakan uang kita, mari kita bawa orang rumah jalan-jalan di daerah pantai. Yes, daerah Batu Peringgi. Jaraknya ya tidak dekat-dekat amat, tapi bisalah dijangkau dalam waktu 20 menit. Oke, jadi ini kita udah sampai di Batu Peringgi, daerah Batu Peringgi ya. Tepatnya ini adalah Bora-Bora yang kemarin diperkenalkan oleh teman saya ya. Dia di sini nggak langsung tulis Bora-Bora ya, dia tulis Beach Corner Seafood. Nah ini waktu kalau kita mau masuk ini hati-hati ya. Pokoknya kita lihat di seberang itu sudah ada tempat parkir. Nah ini dia ditutup oleh ini beberapa kios nih, jadi hati-hati ini. Nah, jadi tadi saya pun sempat kelewatan ya, nggak nampak. Jadi
itu saja saran untuk teman-teman. Jadi without any further ado, mari kita masuk ke dalam saja ya. Ya, tentu saja di sini adalah restoran. Ada yang jualan Chinese food dan ada yang Western food. Di sini juga banyak turis-turis berupa bule. Ya, mumpung di sini pantainya juga lebih bersih daripada pantai di Medan. Oke, jadi ini Bora-Bora daerah pantai ya. Kali ini si kecil udah bisa ikut ya. Kemarin yang sekali itu dia belum lahir itu. Nah, jadi sudah ada setengah tahun nih. Nah, ting tung. Hello. Hello. Ini terutama hari Sabtu ya, jadi ini pasti agak rame ya. Nah, bagi orang yang nggak mau nge-mall ya, karena kan di Penang ini mau kemana-mana dekat lah, mau ke mall dekat, mau ke pantai pun dekat ya. Jadi, nah ini hari Sabtu, pas juga hari Sabtu ya, kita ada jalan ke Penang, sekarang kita bawa ke sini ya, jalan-jalan ya, karena berhubung besok kita sudah harus pindah kota. Nah, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Nah, dan ikuti video ini terus supaya kalian tahu saya berjalan di mana saja. Nanti di KL pun pasti banyak tempat-tempat yang menarik nih yang bakal kita kunjungi. Kita fokus ke hari ini pantai dulu ya. Oke, ini kita pesan sedikit-sedikit lah ya, minum sama makan nih. Oke, kita lihat nasi lemaknya nih, wih, gila nih. Sambelnya banyak banget dikasihnya, ini ayamnya gede banget pula. Jadi pas nih ya, ukuran makanan orang Western ya. Jadi di sini banyak nih bule-bule ini. Jadi porsinya pun disesuaikan nih nampaknya ya. Harganya tadi kalau nasi lemak tuh 19 ringgit ya, 70-an ribu lah ya. Nggak mahal-mahal amat ya, apalagi udah di tempat pantai ya. Tapi bagaimanapun pantai di Medan lebih murah makanannya karena kelasnya beda ya. Di sini bersih banget nih, tapi sebenarnya pantai ini gratis, tidak bayar. Nah, mungkin kita duduk di restorannya ini, kalau kita pesan makanan ini bayar. Nah, tapi kalau mau yang modal gratisan tuh sana di Starbucks gratis tuh. Nah, ya beli minum, duduk. Tapi di sana nggak ada apapun ya, kosong ya. Sementara kalau di sini coba kalian lihat nih teman-teman. Nah, ini kan rame nih. Nah, ini rame ya. Jadi beda lah ya kelasnya ya. Oke, jadi kita hanya pesan satu makanan saja. Mumpung kita masih berencana untuk makan di tempat lain, di sana dan di sini semuanya pengen tes, tapi perut kita tidak sanggup. Ya, lihat saja pasirnya bersih sekali ya. Jadi memang mereka semua menjaga kebersihan dengan baik. Jadinya saya juga izinkan anak-anak saya untuk bermain di sini. Jadi ini kita sedang berada di pasar Pulau Tikus ya. Nah, ini adalah tempat yang kemarin kita udah pernah datang ya. Ini kita makan lok-lok tapi pakai rebus punya nih. Nah, jadi ini lokasinya berada di pasar Pulau Tikus. Nah, jangan lupa ya. Jadi tanpa kita tunda-tunda lagi, ayo kita cari tempat duduk. Nah, jadi makanannya seperti ini. Senang? Yummy? Yummy? Oke. Ini kita pertamanya ya. Nih, kita main celup aja nih. Nah, pincang gilang aja. Apa lagi? Yo. Nah, ini sosis juga boleh ya. Sedikit aja minumnya lagi. Apa lagi?
Ini ya. Kita celok ya. Nah, kalau udah siap kita angkat aja ya. Oke. Nah, taruh sini ya. Ini hitung manis lah ya. Udah siap lagi. Kalau belum juga mohon izin. Mana lagi? Oke, nah seperti itu. Kita lakukan berulang-ulang nanti. Oke, ini bumbu kacangnya. Kita main dulu. Jadi kalau nggak terlalu bumbu ini agak tawar ini ya, karena kan dia main gabus, jadi harus taruh bumbunya ini baru bisa terasa. Jadi jangan malu-malu, taruh saja bumbunya. Oke, taruh aja, makan. Siap sasi. Bukan. 43,4. Oke, morning semuanya. Jadi ini adalah hari ketiga kita di Malaysia, tepatnya kita masih di Penang. Nah, sebelum kita berangkat ke kota lain, jadi kita nih pagi mau sarapan dulu sebentar. Nah, jadi ini adalah satu lokasi yang direkomendasikan teman saya yang di Medan. Nah, katanya ini enak. Di tempatnya itu pas di depan jalan besar tuh, pas di sudutnya saja. Nah, kita kalau parkir mobil ya, nah ini mungkin agak masalah ya, karena mereka semua tertib ya, parkirannya pun tidak luas ya, maka tadi saya ada putar 2 kali sebelum dapat satu parkiran di sini. Nah, jadi ini kita harus jalan sedikit dulu. Oke, ya kita terus pergi makan. Go go. Oke, jadi ini kita pilih makanan dulu. Ini kayaknya banyak nih makanannya. Kita pilih nasi lemak. Nanti nasi lemak nah. Oh, kita pilih yang ini aja ya, pakai telur. Cara pesan nasi lemak ya lebih kurang sama saja kayak di Indonesia, yaitu kita pilih saja sayur yang kita mau dan harganya fleksibel sesuai apa yang kita pesan. Bisa Bekho. Oke, ini sini mirip seperti kopitiam pada umumnya ya. Ya, yang dimana dia ada beberapa stand. Dia ada jual mie pangsit, ada jual gorengan, ada jual nasi lemak tadi. Cak kue tiao. Ini di King Tin Cafe nih. Nah, rekomendasi dari teman saya. Nah, ini tadi saya pesan nasi lemak. Oh, kita tes ya, nasi lemak Medan atau Penang yang enak nih. Ya, ini ada mie, wonton mie. Deh, kenal? Nih. Nah, kita tes dulu ya. Ini adalah nasi lemak Pulau Pinang. Nah, kita nggak usah taruh sambalnya dulu, kita taruh telur sama nasinya dulu. Santannya tebal. Oke, ini tadi sayurnya ini kita bisa request sendiri ya. Jadi saya minta ayam. Karena sebenarnya pagi saya jarang sih makan ayam. Enak.
Bagaimana dengan sambalnya ini? Kita coba lagi. Sambalnya khas sambal Malaysia ya. Belakang Malaysia nih. Enak nih, unik. Hijau. Sebelum kita balik hotel, mari kita isi minyak dulu. Oke, jadi sebelum kita berangkat, kita akan isi minyak dulu ya. Seperti biasa, nanti kita ke counter dulu. Bayar cash. Oke, tadi ini kita isi, kita minta isi 30 ringgit ya. Nah, whatever. Jadi kita ambil yang petrol 95 aja. Oke. Ya, isi seperti biasa lah ya. Kita bikin speed 1 ya. Oke. Nah, minyak ini hanya 2 ringgit ya. 7 ribuan. Murah kan? Aduh, udah tahun 95 nih bos. Senggol dong. Bagaimana dengan Indonesia? Aduh, hopeless. Dan kita pertama aja udah 12 ribuan ya. Belum lagi yang 98 ya. Tinggi bos. Wah, ternyata 30 ringgit. Nah, cukup bos. Waduh. Oke lah, apa-apa lah. Nanti ternyata belum full ya. Nanti kita isi lagi. Oke, jadi ini kita akan sudah waktunya untuk berangkat ya. Jadi kemarin ini kebetulan kita belum video kamar kita ya. Kamarnya ini connecting ya. Jadi kamar mandinya, oke, ya. Jadi ini udah saatnya kita akan berangkat ke KL. Jadi nanti kita akan berhenti kemana? Kita akan lihat. Nah, ini connecting roomnya. Nah, not bad ya. Ini kamarnya. Apa ini connecting ini satu malam bawa 900 ribu aja, jadi murah sangat bro. Oke, jadi tidurnya pun kita puas karena bednya cukup ya. Nah, nanti setelahnya kita akan lihat kamar selanjutnya. Oke, jangan di skip bro, lihat sampai habis. Minum ini dulu biar semangat ya. Ini nggak di endorse loh, karena enak minumnya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini adalah ringkasannya ya. Nah, kita ini akan berangkat dari Penang ya menuju KL. Nah, kalau kita pakai non-tol itu Let's take E1 Libby Ryan kira-kira Utara di Selatan Kuala apa tuh Baru. 7 jam ya. In 500 Nah, kalau meters, tidak turn dia left on 3 Jalan jam Danau Kermat. 56 kalau kita pakai tol, dan total perjalanan kita 355 kilo. Nah, ini akan kita tempuh estimasi jam Itu di apa? 3.30 kita akan sampai, tapi kita akan berhenti untuk makan ya, jadi pasti akan offset. Nah, minyak kita sudah isi ya, sementara truk menunjukkan 98,2 kilo ya. Nah, oke, saatnya perjalanan panjang dimulai. Minyak juga sudah penuh, jadi mari kita jalan. Coba. Song. Pulau Pinang sebenarnya terpisah oleh laut yang dimana jembatannya sekarang sudah ada 2. Hebat sekali. Kehebatan negara Malaysia adalah dari ujung ke ujung semuanya bisa dijangkau dengan jalan tol. Dan setiap kota memiliki gerbang tol. Hebat sekali.
Sebenarnya mengemudi 300-an kilometer di sini juga merupakan tantangan tersendiri. Kita harus punya stamina yang bagus alias tidak boleh gampang lelah atau ngantuk. Setelah berjalan 200 km kita memutuskan untuk berhenti di rest area Tapah. Oke, jadi ini kita sudah sampai di rest area Tapah ya. Ya, ini adalah tempat yang biasa kita berhenti karena di dalam itu banyak sekali makanan yang bisa kita pilih. Jadi tidak semua rest area rame ya. Jadi jangan salah, ini salah satu Tapah lumayan lah. Kalau tadi Sungai Perak yang sebelum itu mungkin ada tapi mungkin agak kurang. Nah, dan area Tapah ini dia sudah di atas Ipoh ya. Jadi bisa dikatakan kita udah setengah jalan daripada tol ini. Nah, jadi mari kita masuk aja ke dalam ya karena panas sekali nih. Oke, let's go. Nah, oke lah. Jadi kita udah jalan di dalam ya. Nah, kita bisa lihat nih banyak yang jualan. Nah, wih, ada yang jualan buah nih. Nah, banyak yang jualan buah, tapi terus bukan itu aja ya. Pastinya masih ada yang lain. Ayo kita lihat ya. Nah ini tadi jual buah-buahan. Ada jual mainan ini. Unfortunately tidak bisa dibawa pulang nih. No point kita beli. Nah ini ada lagi. Banyak yang jualan ya. Ini lah jualan yang khas orang Melayu nih. Jadi begitulah ya. Tapi selain itu ada juga yang ini, nah ini bus ya kan, Baskin Robbins. Nah, tadi ada Dunkin Donut. Nanti kita jalan ke belakang lah ya, kita lihat lagi ya. Nah ini daerah yang luas nih. Oh, Medan Selera. Apa itu Medan Selera? Food court. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Ini belum habis nih, masih ada yang lain. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini kan ada AW kan. Nah, masih ada Pizza Hut. Nah, lumayan ya. Lumayan kan di sini kan. Banyak sekali tempat pilihan. Belum lagi ini harusnya ada Starbucks ini ya. Nah, itu masih ada yang jualan sampai ujung sana tuh. Nah, jadi bisa dibayangkan ya segede apa tempat ini ya. Tuh kan, banyak kan. Kita bacakan ya. Nasi campur. Nah, ini Salut Cafe apa ini? Oke. Nasi lemak, express stall. Kebanyakan orang Melayu di sini yang di sini. Nah, kalau Wong Chinese kebanyakan makan di yang bermerek nih. Nah, kalau ini lebih merakyat ya, lebih merakyat. Kita sampai aja. Yuk. Ini ya. Tadi yang kita pesan ya. 5 ayam, 2 minum, 4 es krim. Harganya berapa tau? Rp52,9. Berapa harganya? 190.000. Siap. Oke. Nah, ini Derek umur 7 bulan. Mota. Halo.
hao aja kan Lekang kan, kuntu hao kan, ya kan, bangun soal nangis aja kan Lekang kan, ya kan, ya kan. Oh. Oke, jadi ini minyak kita tinggal 2 titik ini. Kota perjalanan 309 km tadi, berarti sudah jalan. Kita dari isi minyak berarti sudah jalan Let's take 210 ya, lebih kurang ya. Jadi ini tinggal 2 titik. Jadi itu di depan sana ada sel, jadi bagus kita isi dulu bentar ya. Oke, let's go. Oke, jalan kaki lagi untuk isi minyak ya. Nah ini hari ini ramai sekali ya, habis balik semua ya. Nah, jadi luckily kita gak usah antri, tadi langsung dapat. Oke, jadi kali ini rencana kita bakal isi 50 ringgit. Semoga cukup. Ini ya, banyak riding ya. Nah, ini semua biasa. Yes. Tapi ya, kenapa saya harus bilang ya, sorry lagi saya. Riding di Malaysia ini nggak cocok sebenarnya. Karena pada siang hari panasnya bukan main. Kita di dalam mobil aja, kita paha bisa panas. Ya, itu belum lagi. Kalau kita jumpa hujan, waduh, ini nah kayak itu tuh udah mau hujan. Itu hujannya bisa sampai nggak nampak apa-apa. Nah, jadi panas, terlalu panas. Hujan terlalu deras. Terus naik mobil lah. Oke, kita isi dulu. Masuk juga berapa liter sih mobil ini? Kok banyak amat ya? Kalau dia perasaan si Bega ini udah muncrat mobilnya. Aduh. Oke, saatnya kita melanjutkan perjalanan kita yang panjang. Oh ya, setiap kali perjalanan kita dari Penang ke KL dan sebaliknya, biasanya cuacanya cukup ekstrim. Kalau cerah bisa panas sekali, begitu pula bila hujan bisa deras sekali. Finally kita keluar dari gerbang tol juga dan sampai di KL. Ya sudah, kita langsung saja capcus ke hotelnya karena badan ini juga sudah lelah. Oke, jadi kita sudah berada di hotelnya ya. Ini adalah Verdant Hill, biasa hotel yang kita tinggali. Nah, jadi kelebihan dari hotel ini adalah dia punya tempat parkir dan nomor 2 dia ada breakfastnya. Jadi ya kalau KL pagi kalau kita mau cari makan pun bingung ya kan. Mau kemana? Chinatown. Ayo, Chinese food kita udah makan puas di Penang. Jadi agak bingung juga kita mau makan di mana kan. Langsung makan di mall rasanya aneh sekali ya kan. Oke, jadi makanya kita selalu langganan di sini karena ini pun sangat dekat ya di Jalan Alor ya. Jadi ini tinggal jalan sedikit itu adalah tempat pub. Kemudian itu Jalan Alor dan itu sudah ke Pavilion. Jadi ini sangat dekat. Biasanya nanti mobil kita pakai kita jalan kaki ke Pavilion. Nah, nanti besoknya nanti kita mau ke mana? TRX, kita mau ke KLCC, Mid Valley itu nanti itu bawa mobil lagi. Jadi ini sekarang kita check in dan masuk mobil masuk ke kamar dulu ya. Kelelahan. Lapar kan, Mamam? Oke, kita di dalam kamar ya. Jadi ini kita pesan kamar untuk 4 orang. Ya. Luas nggak ya? Luas lah ya. Ini yang family room ya. Ini harganya 1 juta nih semalam nih. Tapi kalau yang versi 2 orang itu lebih murah lah, 600 ribuan, 800 ribuan. Ya itulah. 600 sorry. Kalau yang ini family 1 jutaan, 1 juta 100 kayaknya nih. Nah ini kira-kira kamarnya. Oke.
Jadi selamat malam. Ini kita sedang berada di pavilion. Jadi kenapa tadi ini tiba-tiba kita nyampe aja? Karena tadi kita bawa mobil kemari. Nah, berhubung karena tadi di depan hujan, nah kita lihat weather tuh kayaknya hujannya bakal sampai malam ya. Jadi apa boleh buat, kita langsung bawa mobil aja kemari. Nah, tapi kalau nanti hujannya udah reda, nanti kita baru jalan kaki lah. Nah, jadi nanti kita lihat aja lah gimana ya. Kita jalan-jalan dulu sini, kita cari makan dulu. Oke, jadi ini kita jalan di food court ini ya. Jadi daripada bingung-bingung ya, kita pun nggak tahu mau makan apa kan. Di sini paling banyak pilihan makanan ini sebenarnya. Jadi bagusnya kita lihat-lihat di sini aja lah ya. Oh, no. Oke. Ini yang kalau tidak tidur nangis. Senlong. Ini letaknya berada di paling atas dari pavilion. Ya, namanya Tokyo Street, menjual hal-hal berbau Jepang. Daripada penasaran, ayolah kita kunjungi. Ya begitulah ya. Kita kembali lagi di sini. Setelah beberapa waktu yang lalu, ya setiap kali di pavilion kita selalu singgah di sini ya. Ini menjual barang-barang yang mungkin bisa dikatakan ke Jepang-Jepangan lah ya. Mungkin some kind dari Jepang, saya kurang tahu, tapi ya itulah kira-kira. Tapi ini satu tempat wajib yang selalu saya kelilingi, lalu satu tempat menjual boneka yang anak saya suka. Oke, jadi ini kita ada lihat nih kucing memanggil-manggil nih. Jadi kita beli satu ini. Ya, it's okay. Go. Oke, jadi ini kita sedang berada di ya ini kalau orang bilang sih Malaysia BC Road ya. Nah, ini seperti kayak yang di Jepang itu, yang si Fast and Furious Tokyo Drift itu dia ngedrift ya di tengah jalan ya. Ini ada tempat yang sangat rame nih. Nah, jadi apa nih mau difoto ya? Atau kita foto dulu ya? Ayo, let's go. Oke, inilah BC Road. Yes. Oke, ini kita jalan terus ya. Ini memang daerah-daerah macet nih. Oke, setiap kali lampu merah nih selalu rame. Sekitar pavilion sebenarnya terdapat mall lain juga seperti Lot 10 dan banyak yang jualan di sekitarnya. Oke, jadi spesialnya pavilion ini ya. Enaknya ini di luar dari mall ini juga. Ini di trotoar ini banyak nih yang jual-jual nih, tapi semua branded nih. Jadi ini merupakan daerah yang sangat ramai ya. Kita bisa lihat dari tadi jalan orang banyak sekali nih. Nah, oke. Ya, ini ada satu tempat yang memang kalau setiap kali kita datang ke pavilion ini wajib kita singgah ya. Nah, apa itu? Coba tebak. 1, 2, 3. Ini dia. Don Donki. Ini adalah supermarket, tapi konsepnya menjual produk-produk Jepang. Bagi kalian yang suka produk Jepang, Anda tidak perlu lagi pergi sampai ke Jepang. Anda cukup datang berkunjung saja ke sini ya. Oke, jadi ini terakhir kali kita beli ini ya,
Enak banget ini. Nah, ini boleh dicoba nih. 11 ringgit. Oke, kita coba ya. Oh, ini terakhir kali dikasih teman kita nih. Cocok lidah kita nih. Jadi ini di sini kemasannya ini banyak ya. Semuanya menarik ya, tapi tidak semuanya sih bakal cocok di lidah kita sih. Nah, tapi bagi yang suka Jepang-Jepangan ya ini sudah mewakili lah. Gak usah jauh-jauh ke Jepang kan. Kayak ini kemarin teman saya beli di Jepang. Ada di Don Donki. Oke. Back again with this little. Nah, ini Deris umur 7 bulan. Udah menikmati Malaysia. Jadi, bagaimana kesan-kesannya di Malaysia? No comment. No comment. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini hari keberapa ini? Hari keempat kah? Oke, jadi ini ya sebelum kita memulai hari, kita akan sarapan dulu di hotelnya langsung. Nah, jadi ini kelebihan dari hotel ini ya, kita dapat langsung breakfast. Jadi kita nggak usah pening-pening lagi nih mau makan apa ya kan, langsung ada nih. Sarapannya banyak varian, mulai dari roti, salad, mie, nasi goreng, nasi lemak, beberapa lauk seperti sosis, kentang, dan ada juga roti prata dan omelet. Tapi ini harus by request ya, seperti di video ini. Oke, jadi ini ya makanan kita ya, sederhana tapi gratis. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Mau enak sekalipun, kalau kata kawan kita sih nggak enak, tapi kalau kita enak, karena ya memudahkan kita ya, nggak usah keluar lagi cari makan. Nanti kita siang atau sore kita bawa cari makan lagi. Jadi kita sekarang makan ini dulu ya. 的 5G 现在速度，免费享用6个月，无需签订合约及预付款项。衷心感谢您一直以来对 Unify Move 的支持与。 Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah hari keberapa ini? Hari keempat, hari kelima, maybe. Oke, jadi ini backgroundnya ini kita sedang berada di pasar ya. Oke, nggak salah lagi, ini kita sedang berada di Chinatown ya. Chinatownnya KL. Ini juga jaraknya nggak jauh-jauh banget dari hotel kita, tapi must be jauh juga kalau jalan kaki. Nah, jadi kemarin kita kepincut ya, ngetes minuman air tahu, rupanya enak banget di sini. Jadi bagusnya keingat itu kita datang lagi deh untuk cari air tahu lagi. Let's go. Sebenarnya saya sudah lama tidak ke sini lantaran Chinatown biasanya menjual produk-produk KW dengan harga yang mahal. Tapi terakhir kali saya kemari dengan teman saya dan saya menemukan ada yang jual air tahu dan dengan sangat enak dan murah. Maka kali ini kita datang lagi. Ya. Kim Soya Bean ini kemarin kita sudah pernah datang ya, sudah pernah beli dan ternyata enak di sini. Nah, di let's go lah, kita beli ya. Lihat saja air tahunya, sangat menggoda sekali. Dan Anda bisa membelinya dalam ukuran botol kecil maupun botol besar. Air tahu ini biasanya tidak bisa bertahan terlalu lama, jadi pesan saja sesuai dengan kebutuhan. Oke, yuk. Oke, jadi sisanya di sini ya seperti Chinatown pada biasanya ya. Jual makanan, jual tas, celana. Mas ini kayaknya ya, setahu saya sih ini banyak jual yang KW-KW ya, tapi
masih sama nggak ya? Oke, hello. Jadi ini sekarang kita sudah berada di mall selanjutnya. Ini teman-teman tahu nggak mall apa ini? Nah, karena kalau kita dari parkiran ini, ini eskalatornya ini landai. Yang tahu apa itu? Yes, ini adalah Mid Valley Mega Mall. Jadi kita barusan sampai di sini ya, seperti biasanya. Kalau Mid Valley biasanya sore kita datang, tapi kali ini kita akan ubah jadwalnya jadi siang. So nanti kita sore masih bisa ke tempat lain lagi. Ya, di sini termasuk mall yang sangat besar ya di KL ya. Nah, belum nampak muka. Ini kalau kalian ke KL, mana mungkin kalian nggak pernah kemari ya kan? I don't underestimate you all. Tapi ini adalah tempat yang kalian wajib datang, meskipun ini mall udah lumayan lama ya. Nanti yang baru itu ada lagi, nanti kita ke sana itu nanti yang tempat baru itu banyak makanan baru. Ya, Chinese people say jamban baru. Nanti kita lihat ya, ada apa di situ ya. Oke, tapi sebelumnya kita fokus ini dulu ya. Nanti kita jalan-jalan. Ini banyak tempat yang menarik nih, dan bisa dikatakan cukup lengkap. Apapun ada di sini. Yes, Mid Valley Mega Mall adalah mall terbesar di eranya, meskipun sekarang sudah ada mall yang baru. Tapi di sini masih cukup lengkap dan layak untuk dikunjungi. Wah, ini ada yang menarik di Toys. Ada simulator pula. Jadi ya kita coba main-mainkan sebentar lah ya. Dan kemudian ada juga toko yang menjual hewan-hewan seperti burung, hamster, dan kucing. Nah, itu Milay. Hah? Kan Milay itu? Tikus. Ya, tikus. Tikus. Ya. Kau nyawa berapa, Dek? Hah? Ini nyawa kui kai. 1, 2, tuh. Five hours later. Oke, jadi ini sudah jam 6 sore ya. Nah, pas lah timingnya ya. Jadi kita sempat pulang sebentar untuk mengistirahatkan anak-anak kita bentar. Nah, kemudian ini kita sudah sampai di TRX Exchange Mall. Nah, jadi kesan pertama ya ketika saya datang, padahal ini sudah yang kedua kalinya saya datang. Kalau kesan pertamanya nih, ini kalau kita bawa mobil sendiri ya, ini parkirannya masih gajos lah, alias gak jolas. Nah, karena memang kita parkirannya entah mana-mana aja, nah, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, agak membingungkan sebenarnya sih. Nah, tapi bagi kalian yang memang tidak bawa mobil, itu tidak jadi masalah ya, dan abaikan perkataan saya barusan karena itu sama sekali tidak mengganggu kalian. Mall ini cukup besar ya. Nah, tuh belum nampak ujungnya pun bahkan. Nah, jadi mari kita jalan-jalan, kita akan lihat-lihat dulu. Nah, mungkin kita akan makan di satu tempat yang enak nih. Oke. Kesan pertama saat di sini, besar sekali mallnya. Wah, luas ya. Jadi ini sebenarnya masih satu lantai yang sama ini.
Nah, jadi udah terlihat begitu besar, dan dia ada outdoornya. Nah, jadi sebenarnya saya lebih berpikir untuk kita jalan di outdoor dulu, supaya untuk menghindari hari gelap ya. Nah, satu lagi yang mantap nih. Hey. Aduh, apa kabar iPhone 16? Kapan lah mulai resmi ya di Indonesia? Orang lain sudah jualan, tempat kita masih ya seperti itulah, you know lah. Tapi saya bertanya-tanya, Singapura biasanya ya kalau orang masuk produk iPhone dari luar itu biasanya itu kalau nggak dari Hong Kong itu dari Singapura, setahu saya. Singapura itu terkenal dengan mata uang yang sangat tinggi nih, yakni $1 itu ekuivalen 12.000 ya rupiah ya. Tapi kenapa pula di sana bisa lebih murah daripada di sini, sehingga banyak kasus orang beli iPhone luar untuk dijual ke Indonesia. Nah, ayo, kenapa itu? Ada apa Indonesia? Hah? Nah, ini adalah Cebu. Bisa dikatakan paksennya Gurney Plaza. Nah, di sini ada versi Sogonya Sun Plaza, Paksonnya di Gurney Plaza. Nah, di TRX ini ada nih namanya Cebu. Ya mirip itulah ya, dia ada jual baju lah, mainan lah. Ini bawah satu lantai ya, masih ada lantai-lantai bawahnya lagi. Terus mirip Isetan atau Isetan sih di KLCC, itu dia. Oke, kemudian ini di semi outdoor, di mana ya banyak restoran di sini. Oke, jadi ini kita sudah berada di terasnya ya, kata. Ini dining terrace. Jadi itu masih berada di lantai yang sama. Hebat sekali ya. Tapi ini bagian terbuka ya, dia open, dia tempat terbuka ya. Ini kayak bar-bar gitulah ya. Well, kita akan ke atas lagi karena di atas dia ada tempat bermain, nggak ada tempat bermain ya, cuma tempat makan, terus ada kayak taman gitulah. Jadi mari kita naik ke atas dulu ya. Oke, jadi ini kita sudah naik ke satu lantai di atasnya. Nah, ini ada taman ini ya. Nah, coba saya kasih lihat. Di atas ada outdoor berupa taman, dan ternyata ada juga tempat bermain. Dan ada tempat makan yang akan kita tuju. Yes, Shake Shack. Ini adalah tempat yang wajib kalian kunjungi, apalagi bagi Anda yang pecinta burger. Oke, jadi kemarin pas terakhir kali saya datang kemari, TRX Exchange ini juga barusan dibuka. Jadi kemudiannya ini Shake Shack sangat viral ya, karena mungkin di Malaysia inilah yang pertama kali. Nah, sebelumnya kan Shake Shack itu di Singapura ya, jadi agak some kind of booming lah, agak rame waktu kemarin. Jadi kali ini pas kita datang nih di hari biasa ya, ini hari apa ya, hari Senin kah ya, jadi tidak begitu ramai. Padahal ini queue-nya sampai dibuat seperti itu. Nah, kenapa saya sengaja makan ini padahal di Singapura nanti pun bisa makan ya, karena mungkin di Singapura nanti jadwal saya sangat padat ya. Makanya nanti teman-teman jangan sampai kelewatan, jangan terskip videonya. Nah, yang suka video ini mohon di like, subscribe ya, dan bila ada pertanyaan mohon komentar di bawah. Nah, atau ada masukan silakan. Nah, jadi nanti di Singapura maybe quite busy, jadi agak sibuk. Karena kenapa, nanti saya akan bertemu family, saya akan bertemu teman saya, kemudian saya akan seharian kan berada di tempat-tempat yang menarik ya kan. Nah, jadi seems di Singapura itu mungkin maybe ada 4 hari itu maybe
5 hari, 4 malam ya, maybe ya, kalau saya tidak salah. Ya, jadi akan sangat terbatas waktunya untuk akan cek lagi di sana mungkin nanti. Jadi kita lebih baik sekarang makan dulu, kita curi start dulu, mana tahu nanti tidak ada waktu, nanti kita bisa makan yang lain ya kan. So no hard feeling, kita makan duluan yang ini ya, nanti sisanya kita lihat lagi, oke? Nah kalau kalian lihat ini sampai daftar antrian ini, nah jadi buat seperti ini ya. Nah ini menandakan ini sangat ramai ya, jadi Anda kalau datangnya di weekend ini hati-hati nih, bakal ngantri kan. Luckily ini tidak ada ngantri ya, jadi kita bisa lah macam mana ini kita bisa makan dengan tenang ya. Oke. Ini adalah cabang satu-satunya di Malaysia, yaitu hanya ada di TRX. Kalau tidak ya kita harus ke Singapura lah, ada di Jewel. Sebenarnya burger sapi yang ditawarkan lebih menggoda, tapi ya kali ini kita tes saja ayamnya. Ini yang ayam ya. Kemarin terakhir kali lupa nih pesan yang sapi pula, nggak makan sapi soalnya. Ini nanti kita bakal coba ya. Rotinya kita kupas satu persatu. Enak ya. Ayam. Ya, not bad. Oke, mungkin kalian akan bingung ya. Setiap tempat ini hampir-hampir mirip ya, tapi ini kita sudah turun di, tadi kita di lantai 2 nih, kita turun di satu lantai di bawahnya, yaitu lantai 1. Nah, jadi yang bisa kalian lihat di sini adalah oke, gede lah bangunannya, tapi yang membedakan ini ya produknya ini semua mungkin high end ya, dan mungkin bisa jadi lengkap juga ya, standar mall lah ya, ada Victoria's Secret, ada Swarovski, segala macam lah ini. Nah, jadi ya ini gedung baru ya, jadi kuasa masih beroperasi kurang dari 1 tahun. Ini cocok lah untuk kalian mau datang ya, sebagai pengganti Mid Valley mungkin ya kan, atau mungkin tapi pavilion tak tergantikan karena itu sangat ikonik, itu tempat yang sangat ramai ya, saya katakan demikian. Nah, jadi oke lah, not bad lah ya kan. Tempat branded. Nah ini bawahnya masih ada lagi nah. Ini di bawahnya, tadi itu di atasnya ya kan. Jadi kita coba explore dulu ada berapa lantai. Paling tidak ini pasti ada 4 lantai nih, paling tidak ya. Bila Anda ke TRX pasti akan jumpa bison ini, tapi tenang saja, ini bukan yang asli, tapi Anda boleh memfotonya. Keren itu. Nah, jadi kalau kita ke TRX ini akan nampak bison ya, tapi ini bukan yang asli ya pastinya. Nah, itu cuma robot ya. Jadi itulah salah satu yang berbeda di TRX. Anda dapat lihat yang seperti itu. Sisanya ini yang di bawah nih ya, ini jam-jam ini, jualan jam nih ya. Oke, bisa kalian lihat. Ini ada jam, ya kan, pokoknya semua branded dan mahal lah ini. Ada Rolex lagi ya kan, Louis Vuitton, mantap. Wah, mall ini nggak ada habisnya. Anda perlu datang lebih awal bila ingin explore semuanya. Oke, jadi ternyata gedung ini punya, kalau dalam gedung ya,
Indoor itu dia ada 4 lantai berarti ya. Paling tinggi level berapa tadi? Level 2 tadi ya. 2, 1 gang dan C. Ya, meskipun di lift itu dia terus premium parking ya. Ini di bawah. Inilah lantai dasar ya. Di bawah ground. Ini di mana ini jual makanan. Mores makanan nih. Ya. Nah. Ini ada juga swalayan tuh, Mercato. Iya. Mercato. Ya. Ini juga ada Oriental Coffee. Oke. Oke. Ini mores begitulah. Mall ini cukup besar dan cukup lengkap juga ya. Oh, ini jadi semuanya jelas ya, jualan makanan nih semua ya. Nah, jadi biasa itu di mall tuh lantai paling bawah sama paling atas tuh biasanya jualan makan. Nah, tapi uniknya nih kebanyakan kita nggak pernah lihat punya nih merek-mereknya nih. Kairos, Santai, Yamcha. Oke. Back with Derek berumur 7 bulan. Nah, ini sedang berjalan-jalan di TRX ya. Nah, ini jalan-jalan di TRX. Nah, ini satu momen. Nah, nanti sekali lagi mukanya udah beda lagi nih. Udah masih lebih gede. Ya, kita nggak bisa kita nggak bisa selalu jalan-jalan ya. Ya, pas kita ada waktu dan ada rezeki baru bisa jalan-jalan ya. Oke? Oke, jadi selamat pagi lagi semuanya. Ini ada hari keberapa ya? Saya pun sudah lupa. Saya cek di sini biasanya saya ada tulis. Nah, ini kali ini kita akan check out dari Verdant Hill Hotel KL. Nah, kita akan lanjut ke suatu tempat lagi. Ya, dan inilah kira-kira yang kita bawa nih ya. Waduh, ini luggage koper, tapi belum selesai ini ya. Ini akan full tank. Ya, inilah satu resiko kalau kita bawa keluarga jalan-jalan ya. Jadi luckily kita bawa mobil di sini, jadi kita untuk masalah ngangkat-ngangkat ini kita nggak ada masalah lagi ya. Nah, jadi nanti kita akan pusingnya nanti di Singapura. Nanti kita belajar bersama bagaimana. Tapi so far ini kita akan berangkat dulu. Kita akan siap-siap dulu, angkat lagi koper dari atas ke bawah. Jadi stay tune ya bro ya. Oke, jadi ini udah kali ketiga ya kita isi minyak ya. Nampaknya mobilnya agak boros. Jadi yang kali ini yang pertama Rp30, yang kedua Rp50. Ini tadi sisa 3 titik ya. Kita akan coba isi Rp50 lagi. Nah, jadi semoga cukup ya. Kita coba lihat dulu ya. Jadi 3 titik menghabiskan Rp41,35. Oke, kita minta refund dulu ya. Oke, jadi ini kita di mall lagi ya. Jadi ada yang tahu ini tempat apa? Come on. Oopsie. Yes, ini adalah Petronas Twin Tower ya. Nah, jadi ini adalah satu tempat yang wajib ya. Wajib kita datangi ya. Karena kenapa? Ya inilah ikoniknya gitu. Jadi sementara kita jalan ke depan, saya sudah berada di Malaysia untuk beberapa waktu, dan setiap kali saya datang, dan sudah bertahun-tahun lah saya bolak-balik datang ke Malaysia ya. Ini adalah negara yang paling sering saya kunjungi ya. One good things about Malaysia dibanding Indonesia, ini kita jujur aja. Kalau kita mau dibilang keberagaman, bersatu dalam keberagaman, Malaysia sangat cocok
Dan Singapura pun sangat cocok kita sebut seperti itu daripada Indonesia. Why? Kamu kalau suatu hari kamu datang ke Malaysia, kamu lihat aja. Kamu berada di sekeliling orang yang berbeda ras sama kamu. Tapi mereka berbicara bahasa masing-masing. Mereka punya nama rasnya masing-masing. Seperti Chinese, mereka punya nama Chinese. Nama orang India pun punya nama orang India, begitu pula Melayu. Mereka bisa ngomong bahasa mereka masing-masing, dan juga mereka bisa berbicara bahasa Malaysia atau Melayu ya. Bisa cakap BN ya. Nah, itu yang saya bilang keberagaman, bersatu dalam keberagaman. Jadi mereka beragam. Tradisi mereka dihormati, ya kan? Ya, meskipun mereka sudah jadi warga Malaysia, tapi mereka tetap diberi kebebasan untuk stay pada tradisi mereka masing-masing. Nah, berbeda dengan Indonesia ya. Ya, mereka melakukan program apa itu namanya, asimilasi atau apa ya, meleburkan tradisi semua ras untuk menjadi satu Indonesia. Saya rasa sih itu tidak benar ya. Itu bisa saya katakan kejahatan pula. Karena menghilangkan identitas suatu ras tertentu. Saya rasa sih di Indonesia memang kelebihannya semua orang bisa berbicara bahasa Indonesia dengan fasih. Nah, kalau Chinese Jakarta lebih parah lagi kan. Makin tidak bisa ngomong bahasa apapun. Kalau Hokkien kan bahasa daerah ya, bahasa keturunan. Kita keturunan orang Hokkien, kita keturunan orang Kek, ya kan, Cantonese, ya kan. Tapi mereka udah gak bisa ngomong. Mungkin di Kalimantan masih bisa ya, Medan dan mungkin daerah Sumatera masih bisa. Tapi kalau yang Jawa nggak bisa sama sekali. Sayang sekali sih ya, sayang sekali. Tapi di sini benar-benar keberagaman sih kalau saya bilang sih. Oke, jadi ini kita sudah sampai di KLCC ya. Tadi kita udah melakukan sesi foto bersama. Jadi inilah dia KLCC. Bagi kalian yang datang ke KL, kalian wajib datang ke sini ya. Meskipun hanya untuk foto-foto ya, tapi setelah kalian balik ini akan jadi bermakna sebenarnya sih. Nah, ini foto tinggi, ini gedungnya tinggi banget ya. Ini even kalau kita mau foto sampai ujungnya ini, sampai kepalanya harus turun ke bawah nih. Jadi ini worth enough ya. Meskipun ya di dalam mall itu ya mirip-mirip lah ya, tapi ini high quality punya, mirip-mirip lah sama yang kemarin yang TRX ya. So without further ado, kita coba jalan ke dalam mall aja dulu. Setelah itu kita harus berangkat nih, ada yang seru nih. Jadi let's go, come on. Time is rolling. Senang. Yo, cantik. Oke, jadi ini di dalam mall ini biasa ya. Ini merek-merek semua, merek terkenal semua. Ya. Ini kita akan pergi ke atas dulu. Ya. Kita nanti lihat ada apa nanti di atas ya. Oke, jadi ini kita lanjut jalan ke dalam toko buku ya. Seperti biasanya suaranya nggak bisa gede-gede. Dan saya lagi membaca ya, karena memang sejak dari guru saya mengajari saya bahwasanya kita setiap hari harus baca sesuatu, baik penting nggak penting pun kita harus baca. Supaya apa? Supaya tetap ada ilmu masuk sedikit demi sedikit. Oke, kita suka lihat yang ini. Ini ya, Mazda. Pokoknya mobil-mobil semua kita suka ya. Cuma kadang bingung aja. Kita mau harus beli sih ya. Cuma ya kadang-kadang ini kita bisa pengen ya. Si Subaru nih, si Impreza RX. Sayang kita nggak ada mobil itu ya. Kalau kita ada mobil yang itu pasti lebih indah.
Nah, ini yang kemarin saya bilang mirip Cebu ya. Jadi ada dia mirip lah, tapi dia berbagai lantai sih. Mirip juga sama Cebu, tapi ini kayaknya lantainya lebih banyak. Nah, ini ada jual baju. Ya udah baju anak, baju dewasa ya seperti ini. Wah, cakep ya. Nah, ini cakep semua ya. Nah, kemudian ada jual mainan juga tadi saya lihat. Nah, jadi inilah kira-kira setiap mall dia ada brandnya sendiri ya. Tapi tampaknya dalamnya sama aja sih Tiny Bar. Hanya nama dari tokonya aja, tapi di dalamnya merek-mereknya mirip. Oke, karena keterbatasan waktu, maka kita harus melanjutkan lagi ke tujuan selanjutnya. Dataran tinggi, jalan berliku, butuh waktu 45 menit. Dan yes, Genting Highland. Jujur saja menuju tempat parkirnya agak tricky. Baik, ini kita baru sampai saja di parkiran daripada First World. Oke, jadi ini agak gelap nih ya. Jadi kita turuni barang, kemudian kita berangkat saja ya ke atas, oke? Oke, jadi untuk kalian yang sudah terbiasa datang ke Genting, nah ini suasananya kalian pasti tahu lah. Ini daerah, ini hotel apa ini? Nah, jadi ini tadi kita tidak buat video karena tadi mau check in, tunggunya setengah mampus karena kita mau pilih connecting room kan. Jadi drama-drama kita harus tunggu ke CS itu lamanya bukan main. Mungkin setengah jam lebih ya, seperti itulah jadinya. Kita harus nunggu dan kita pun terasa jadi capek. Kita berhenti jadi rasanya capek ya. Kita harus gerak terus jadi anti capek. Cantik oh. Yes, tidak salah. Ini kita sedang berada di lobinya Hotel First World ya. Jadi memang iya kita tinggal di First World saja. Karena setelah dipikir-pikir jaraknya itu lebih dekat kemana-mana. Kalau kemarin ke Resort World sebenarnya jarak hotelnya ke lobinya udah jauh banget ya. Jadi oke lah kita di sini saja. Jadi kelemahannya di Genting ini kalau kalian mau parkir, karena ini dia parkirnya ini agak rancu ya. Mana-mana saja nanti kita bisa kesasar itu. Lobinya kita nampak, tapi dia kalau mau tahu ya, dia kalau First World hotelnya dia parkirannya itu pas di seberang lobby dari First World itu sendiri. Nah, jadi kalian nggak usah bingung-bingung, arahkan saja ke lobinya. Nanti di seberangnya itu nanti kalian belok kiri. Nah, jadi itu kalian harus ingat ya. Nah, ingat di seberang lobby First World itu sendiri belok sampai mentok belok kiri itulah parkirannya. Jadi parkir semalaman itu di First World itu malah murah ya, Rp12 aja satu malam. Jadi oke, no problem. Kita lanjut jalan-jalan saja ya. Tujuan pertama kita adalah Skytropolis. Dadah. Let's go. Jadi ini selama ini ya si Dave ini belum pernah mencoba apa nih namanya apa sih tadi? Oke lah. Jadi kali ini dia sudah cukup tinggi karena dia sudah hampir 100 cm malah sih, udah 1 meter dia. Nah, jadi dia udah berkesempatan untuk naik. Karena setiap tahun biasanya kalau datang dia belum bisa naik bahkan. Jadi ya apa boleh buat lah. Kali ini dia punya kesempatan untuk naik. Wah.
kita beli minum dulu ya. Berhubung capek nih jalan terus. Ini padahal kita baru jalan di tempat permainannya aja ya. Masih sedikit yang kita jalan. Tidak cukup. Capek. Nah, si kecil udah bermain sekali. Tapi mahal nih, satu kepala 16 ringgit. Kalau seperti dia harus ada yang menemani itu kali 2 jadi 32 ringgit, 100 ribuan. Nah, jadi nanti di Singapura kita juga akan bermain. Nah, nanti itulah nanti momennya tuh. Harusnya lebih worth it sih. Jadi kononnya mall di Genting ini adalah gabungan dari 5 hotel. Namun belakangan saya merasa mallnya kok disabotase oleh First World dan Resort World Hotel ya. Oke, di atas mall ada yang namanya Highline, yaitu restoran-restoran dan bar outdoor yang sangat ramai apalagi menjelang malam dan malam tengah malam. Oke, jadi kita udah berada di atas nih ya. Jadi ini termasuk tempat terbuka, tapi di atasnya ini dingin gitu. Nah, jadi di sini banyak bar ya, sangat banyak bar sekali. Nah, tapi ada beberapa yang kayak makanan Eropa lah, kayak tadi itu Herrenstein itu pizza, itu udah begitulah kira-kira. Nah, tapi mostly ini kebanyakan bar sih ya. Karena sudah lapar, mari kita cari makan. Yes, jadi ini kita duduk di mana lah? Kita duduk di paling atas ya, sebelah Mary Brown aja itu ada Only Me ya di situ. Sama di sini ada JF Curry ya. Nah, ini kayaknya tempat duduknya kongsi. Ini makanannya nampaknya enak ya, tapi nampaknya ya harganya nggak murah juga ya, 21 ringgit untuk makanannya. Ini oke, itu 21 udah termasuk teks ya. Oke. Nah, kemudian itu yang di sebelah itu ada apa itu ya? Nasi sayur ya, gitu ya. Oke. Thank you. Nah, jadi ini ya, pesan mie juga. Nanti kita rasakan dulu rasanya bagaimana. Nah, tapi itu yang sebelah itu kayaknya lebih murah ya. Karena saya rasa sih ya, ayamnya aja tuh ukurannya gitu gede. Itu sayap-sayapnya keliling lagi gitu kan. Katanya enak deh. Nah, daripada penasaran, ayo kita tes. Kita tes capnya aja, kita udah lebih kurang tahu lah ya rasanya gimana ya. Enak pula. Kita tes makan ayamnya satu ya. Enak tapi agak keras ayamnya. So far not bad lah. Tapi rasa nggak boleh tanya saya sebenarnya. Semuanya pun enak. Oke, jadi ini ada tempat bermain ya sebenarnya ya. Cuma ini berada di paling atas. Kalau mau menemukan tempat ini itu nanti kalau kalian sudah berada di dekat kereta gantung itu, kalian jalan ke dekat-dekat situ saja, itu nanti akan nampak ada gajah di depan. Nah, inilah di dalamnya. Ya, ini ada main go-kartan ini ya. Wah, tumben sekali mallnya sepi sekali ya. Karena memang bukan hari libur lagi.
Oke, jadi ini kita masih dalam mall ya. Nah, ini adalah di other side dari mall ini. Nah, jadi karena hari sudah malam ya, ini udah mau jam 9 pun. Jadi kita nggak akan ke Premier Outlet hari ini, dan akan digeser besok. Nah, ini kita akan fokus jalan-jalan di dalam mall saja. Let's see lah. Nah, kita akan jalan-jalan, kalau bisa kita telusuri mall-mallnya aja ya dulu ya. Sisa waktu kita gunakan untuk menemani si anak main game, karena mall sudah mulai tutup. Oke, jadi ini adalah hari selanjutnya ya. Ini unfortunate. Nah, ada fortunately, ada unfortunate-nya. Yang unfortunate-nya kita akan hari ini akan balik ke Penang rencananya. Sebelum kita balik, kita akan jalan-jalan dulu seputaran di sini. Nah, yang kemarin kita bilang kayak Premier Outlet aja sebelum kita coba ya. Nah, kemudian, inilah hotelnya nih. Westwood Hotel ini sangat kecil sekali kamarnya ini ya. Jadi untungnya kita ada ambil connecting room. Ini sebenarnya kecil kamarnya tapi murah sangat. Kalau tidak salah satu kamar itu 300 ribuan. Nah, ini kamarnya kecil banget ya. Untungnya connecting ya. Oke, karena sebelumnya saya penasaran tentang biaya transportasi dari KL ke Genting. Nah, ini mumpung saya udah sampai di Genting ya, mari kita balikkan saja. Kalau seandainya kita mau pulang balik ke KL, nah, jadi simple. Ini mari kita coba saja. Nah, di sini kita pakai Grab Car ya. Anggap saja kita mau balik ke hotel kita yang dekat Bukit Bintang. Ini Verdant Hill ya. Oke. Nah, kita berada di Westwood Hotel ya. Westwood Hotel karena ini main entrance ya. Choose this pickup. Nah, bisa dilihat kan? Standar Just Grab 130 ringgit. Kalau yang standar 169. Ini saya nggak tahu ya kalau Just Grab atau gimana. Apa benar-benar dijemput atau gimana ya. Tapi pastinya 130 ringgit. Nah, kalau kita tidak percaya, kita balikkan kembali. Kita balikkan. Kita anggap kita yang mau berangkat ya. Kita di Verdant Hill. Apakah ini bisa berubah harganya? Oh ya. Jadi kalau kita mau berangkat ke Genting, ini kena 81 ringgit ya. Nah, oke. Jadi mahal ya. Nah, jadi itu salah satu resiko lah. Kenapa saya kalau naik bus ke Genting, oke, lebih murah. Tapi kita kalau bahas soal waktu kan kita jadi tidak bisa ya sesuaikan waktunya. Belum lagi kita bawa anak kan. Jadi segala resiko di jalan, anak nangis atau cemana, terus koper-koper yang banyak kita nggak bisa setel. Nah, kalau kita naik taksi, nah inilah siap-siap. Tadinya kalau naik Grab itu kita ya hoki-hokian lah ya. Kadang murah, kadang mahal ya. Kayak tadi mungkin berangkat murah 81 ringgit, pulangnya 130 ringgit. Nah, mahal loh sebenarnya loh. Kita sewa mobil aja bawa 100 ringgit lewat sedikit aja gitu loh. Nah, kita bukan bahas lebih murahnya, tapi kita bahasnya jauh lebih efisien juga kita sewa mobil. Itulah alasannya kenapa sampai hari ini saya lebih prefer sewa mobil ya. Nah, belum lagi yang lain-lain ya. Kalau minyak sih, urusan minyak sih murah ya. Karena di sini hanya 2 ringgit 5 sen aja. Jadi ya sampai hari ini ya, saya dari Penang sudah jalan
sudah muter-muter, ke KL juga sudah muter-muter, kali ini juga sudah masuk ke Genting. Nah, dalam posisi full tank ini ya, maksudnya masih posisi full tank ya. Nah, mobil ini sudah 3 kali isi minyak. Yang pertama itu pas waktu kita mau berangkat tuh kita isi Rp30 dari Penang. Terus di pertengahan sebelum ke KL kita udah isi Rp50. Nah, setelah itu muter-muter di KL ya, sampai ya masih 150-an kilo menuju KL, muter-muter di KL lagi. Nah, waktu mau berangkat ke Genting kita isi Rp41. Nah, jadi baru 100-an ringgit ya, 120 sekian ringgit. Murah ya, murah lah. Berapa kilo sudah? 500 kilo kita telusuri. Nah, ini masih belum kita jalani, ya paling tidak nanti pulang masih bisa isi lah sekali atau maksimal 2 kali untuk kita kembalikan kan. Kalaupun 2 kali pun yang kedua pun nanti isinya tinggal sedikit gitu loh, hanya untuk pengembalian aja. Ini dong, ya kan? That's why ya kalau ribet pasti ribet ya untuk pertamanya. Mungkin kalau kalian masih belum mengerti ya, mungkin kalian bakal ribet. Tapi kalau sudah mengerti, kayak mau parkir di mana, mau isi minyaknya gimana, mau kemananya kayak mana, itu semuanya udah gampang dong. Nah, di mana beli parkirnya, cara bayar parkirnya, itu semua kalau udah ngerti kan sudah gampang. Seperti kita di kota sendiri aja, kita di negara sendiri kan. Nah, yang bikin sulit itu kalau kalian tidak mengerti. Makanya semuanya harus belajar. Semuanya kan pasti sulit ya di pertamanya ya. Tapi kan nanti kemudian juga bisa lebih gampang. Nah, tapi kalau kata kawan, oh saya masih 2 orang, saya masih nggak butuh. Oke, untuk sekarang kamu nggak butuh, lain kali ya seperti ini. Saya udah belajar bertahun-tahun ya. Apa saya masih belum punya anak ya. Saya udah belajar bertahun-tahun naik mobil di Malaysia tuh bertahun-tahun. Nah, pas hari ini, pas udah ada anak, semuanya jadi gampang, bukan jadi masalah lagi. Kalau tadinya udah ada anak, baru mau start bawa mobil, ya kamu satu sudah sibuk dengan anak, satu lagi harus sibuk dengan kebingungan baru ya, karena ketidaktahuan cara-caranya kan, seperti itu kan. Nah, jadi ada baiknya latihan ya, latihan dulu sebelumnya. Oke, jadi ini kita sedang berada di Hotel Grand Genting ya. Ini di other side of hotel. Wah, ini kita jalan keluar nih. Nah, embunnya masih ngeri nih, padahal ini udah jam 11 loh ini loh. Nah, jadi enak nih ya kita jalan ya, dingin-dingin di sini. Tapi oke lah, mari kita lanjut jalan ke dalam ya. Sebenarnya untuk mencapai Hotel Grand Genting itu agak tricky. Nah, begini caranya untuk ke sini. Nah, ini tadi seperti saya bilang nih, ini di other side daripada Pesua Hotel ya, dan Sky Avenue segala macam ya. Nah, ini karena kita nggak bisa apa ya, karena kita nggak gampang untuk connect di sini ya. Nah, bagi kalian yang dari dulu pernah datang, kalian pasti merasa aneh. Kenapa hotel-hotel yang di sini malah jadi sulit dijangkau sudah? Nah, karena nggak tahu, mungkin kalau menurut saya di blok ya, ditutup ya. Jadi akses satu-satunya, atau mungkin akses satu-satunya yang saya tahu, mungkin hanya dari Sky Avenue itu ada di mall. Terus kita naik ke lantai 3. Nah, di samping dari lift, di lift di sampingnya itu ada jalan masuk lagi, ada lift lagi itu di dalam. Nah, jadi kita pakai lift itu naik ke lantai 1-nya, jadi dianggapnya kita sudah sampai lah di sini. Nah, jadi agak ribet ya, kalau dulu pakai jalan kaki bisa nyampe ya. Sekarang harus pakai lift. Itu saya tahu pun dari waktu sebelumnya saya datang setengah tahun yang lalu, karena sekarang udah sulit dijangkau sih di tempat ini.
Oke, setelah kita ke Grand Genting, maka kita putuskan untuk cari makan dulu. Tempatnya lebih kurang sama seperti yang waktu lalu. Kita ada berkunjung ke restoran di pertengahan Jalan Genting. Mumpung kita bawa mobil sendiri, maka semuanya jauh lebih mudah. Oke, jadi ini kita sudah sampai di tempat makan ya. Actually ini tempat makannya. Yang di video sebelumnya sudah saya pernah pergi ya. Namanya Longki Restoran. Jadi kita belum makan pagi nih. Ini udah sekalian makan siang. Jadi kita nanti lihat dulu makanannya ya. Ini enak nih. Cuma mahal. Oke, jadi kalau kata kawan ini ya, restoran ini kemarin dia pernah 2 kali datang tapi nggak buka nih. Jadi pas kita yang video yang lalu itu kita sudah pernah makan ini dan beruntungnya ini buka lagi. Jadi kita akan putuskan kita akan makan di sini ya. Ini satu jalan ini jual makanan ya sangat banyak ya. Tapi nggak tahu kenapa ini tuh yang rame, coba lihat dulu. Ramenya nggak ketolongan ini. Nah sampai ngantri loh. Cuma ya nanti kita rasakan dulu lah ya makanannya gimana ya. Yes, setelah antri sedikit akhirnya kita dapat kursi juga. Kita memesan beberapa lauk dan lihat saja sudah terasa enak. Rasanya jadi lapar sekali. Nah ini makanannya sudah keluar ya. Ini ada terong, ada ayam, ada sup, telur, tahu. Oke, jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5 sayur dan ada nasi, ada minum. Jadi kita mari tes dulu makanan yang enak atau enggak ya. Oke, jadi ini kita tes makan dulu ya. Kita makan tahunya dulu. Enak loh, terasa pula nih. Bagaimana kalau telurnya? Telurnya agak asin. Kalau ayamnya enak banget ya. Jadi yang terakhir terong nih. Terongnya lembek-lembek ya. Tapi enak lah. Oke lah. Pokoknya ya. Makanan di sini enak loh. Cuma setahu saya kalau makanan yang kayak gini panggil-panggil sayur ini agak mahal nih. Nanti kita lihat billing. Nah, oke. Jadi ini tadi makanan kita ya. 5 sayur ini 130 ringgit. Berapa ini? 400.000 ya? 400.000 ya. Nah, lebih kurang seperti itulah. Mahal ya iya juga ya. Lumayan juga ya. Tapi kalau dibilang imbang pun imbang juga sama tempat kita. Kalau kita makan lembu kuringnya biasa 500.000 kan. Ini 400.000-an. Oke lah, worth it. Sampai sudah sejauh ini pasti worth it. Oke, jadi ini kita sedang berada di parkiran. Ini adalah parkiran Premium Outlet ya. Nah, lihat nih, luas banget bro. Nah, inilah salah satu kelebihan bila kalian bawa mobil ya. Jadi kalian tidak harus ke Premium Outlet pakai Skytrain ya, tapi pakai mobil sudah bisa. Dan ini jauh lebih irit sih menurut saya. Oke, jadi kita sudah berada di Premium Outletnya. Nah, bagi kalian yang sudah ikuti video saya, kalian pasti tahu lah ini tempat apa ya. Capek ngulang-ngulangnya bro. Jadi ini bagusnya kita jalan-jalan sambil lihat apa yang kira-kira
bisa membuat kita mengeluarkan uang ya. Oke, let's go. Seperti yang Anda lihat, premium outlet ini berisi barang-barang branded dengan diskon yang menarik. Konon katanya ini adalah model dari tahun-tahun sebelumnya atau clearing sale. Ada yang murah, ada yang biasa-biasa saja. Oke, jadi ini kita sedang berada di salah satu store ya. Nah, sini biasanya produk-produk diskon ini ya. Tapi menurut mereka sih ini kadang-kadang produknya udah outdated nih. Nah, jadi pasanglah di sini. Banyak diskon. Kita lihat dulu. Sandal. Sempat terpikirkan untuk membelinya karena tiba-tiba sandal kita tembus air. Wah, ini sudah minta beli yang baru nampaknya. Oke, jadi kita barusan belanja sandal ya. Kebetulan sandal saya ini udah mulai nggak memprihatinkan. Udah kita bawa jalan-jalan 3 kali. Belum lagi setiap hari saya pakai ya. Jadi sandal itu memang bisa gym ini. Oke, jadi kita lanjut lagi ke tempat lain. Kita jalan mutak dulu ya. 5 hours later. Oke, jadi ini kita akan berangkat balik ke Penang. Jadi dengan total jarak 339 km, lebih kurang 4 jam ya. Kita bakal sampai jam 7 malam. Oke, semoga tidak ada delay. Sadly, kita harus balik ke Penang. Ya, sedih sekali. Tapi tenang saja, kita akan berangkat ke tempat yang lebih menyenangkan lagi. Sedikit cerita mengenai jalanan di Malaysia. Seperti yang bisa kalian lihat, meskipun jalanan tidak lebar, tapi jalanan mulus sekali. Kecepatan kita pun bisa jauh lebih tinggi daripada jalanan Indonesia. Belum lagi para pengguna jalan jauh sangat tertib. Jujur saja Indonesia kalah di berbagai sisi, bahkan sekelas Malaysia jauh lebih maju daripada Indonesia. Even di hujan yang begitu deras, masih saja aman-aman di kecepatan 70-80 km per jam. Tapi di tol wajib hati-hati akan genangan air ya, yang bisa menyebabkan mobil tergelincir. Setelah menempuh jarak lebih kurang 200 km, maka kita akan beristirahat di rest area dan isi minyak lagi. Oke, jadi ini kita sudah berhenti di kawasan rehat Sungai Perak. Nah, jadi ini sekalian tadi barnya tinggal 2 ya, kita isi lagi 50 ringgit. Kita lihatlah nanti bisa masuk atau enggak ya. Harusnya sih udah bisa masuk kalau udah tinggal 2 titik ini. Jadi kebetulan ini ya dari 300-an kilo tinggal 130 kilo aja. Jadi udah nggak setengah jalan. Mudah-mudahan saya bisa tepat waktu. Tapi ini pasti offset lah karena kita belum lagi berhenti, kita nanti mau masuk toilet lagi kan. Kita enjoy aja ya, lebih kurang lah ya. Oke. Jadi sekedar info ya. Ini mobil sudah saya isi berkali-kali ya, dan saya pun saya menggarisbawahi bahwasanya mobil ini kira-kira konsumsi BBM-nya itu di angka 1:9 sampai 10 aja. Jadi sangat-sangat boros ini mobilnya. Jadi untuk pertama kali kalau di dalam kota tuh 1:9 tuh. Kalau di luar kota tuh nggak lebih irit ya. Malah 1:10, malah 1:9, 1:10 aja paling. Boros nih ya. Monyet tuh, nah tuh monyet. Lu kayak kakak ini. Lu lihat tuh, nampak gak? Monyet berantem. Jadi di sini di daerah Sungai Perak ini terkenal banyak monyet ya. Jadi harus berhati-hati dengan barang bawaan, tapi harusnya aman sih sejauh ini sih. Oke, kita ke toilet dulu bentar ya. Hello.
Oke. Jadi di Sungai Perak ini dia tetap ada jualan makanan ya. Tuh nah, tuh ada tukangnya tuh di sana nah. Nah, jadi ada jual nasi lemak, ada jual yang lain-lain lah. Ya, tapi ala kadarnya ada jual mie juga, ada jual pok mie dan ini ada jual buah-buahan. Ya. Jadi mantap banget ya. Capek bener bawa 2 jam. Sebenarnya yang bikin capek kalau kita bawa 2 jam tuh bukan apanya, bukan stamina kita yang kurang sih. Tapi dia konstannya itu kita lari, maaf ya, kita larinya di atas 110 km per jam ya, dan konstan dengan kecepatan yang sama. Jadi lama-lama kita pasti lelah juga ya. Ya sama lah kayak kamu disuruh balapan, gak usah lama-lama, kamu masuk sirkuit aja setengah jam aja bisa amsyong tuh. Jadi beda ya. Nah, kalau kamu suruh saya bawa di jalur lintas malah nggak gitu capek. Otak yang capek, kalau ini fisik yang capek. Beda. Otak bisa kita istirahatkan. Oh, sini banyak monyet ya, mungkin karena ini dekat hutan ya, atau mungkin mereka tahu di sini ada makan. Mereka lagi nunggu tuh makanan. Oke, jadi itu saja intermezzonya. Kita harus lanjut lagi. Oke. And finally, kita gaspol 150 km lagi untuk sampai di Penang. Nah, ini gak terasa kita sudah sampai di Penang Bridge yang kedua ya. Sengaja saya pilih di sini karena lebih tidak macet. Oke, jadi ini kita sudah sampai di Penang ya. Nah, jadi tadi lebih tepatnya kita sampai jam 19.30 sampai di hotel. Nah, kemudian kita check-in segala macam, angkat barang segala macam, dan menyelesaikan beberapa cerita di kamar mandi ya. Jadi, nah itu ini kita sampai di Gurney Plaza lagi. Ini sekarang pukul 20.30 ya, jam 8.30 malam. Nah, wah ini karena besoknya mau pulang dari Malaysia, jadi ini hari terakhir kan kita jadi kerja waktu nih. Tadi dari Genting ke OTW ke Penang itu butuh waktu 4 jam. Nah, sampai sini sudah malam ya. Nah, sekarang ini tugas kita hanya untuk membeli barang-barang yang harus kita beli. Ya, bisa dikatakan oleh-oleh lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, stay tune. Nah, inilah salah satu oleh-olehnya. Tapi kita tidak makan. Oke, kita baru makan di restorannya ya. Ini sekarang kita beli apanya ini? Ini apa namanya ini? Bakwan. Jadi inilah yang nggak ada ya. Kita sengaja beli lah di sini. Oke, barang belanjaan kita plus donat, dong, donat. Ya, mana donat? Oh, ya nanti makan ya. Oke, tidak lupa yang ini ya. Kita Oke. Kayak Mas Amos. Meskipun saya jarang makan ya, tapi cemilan wajib ada di rumah karena kadang-kadang saya kan nggak makan malam. Kadang-kadang tengah malam bisa lapar. Nah itulah saya makan sedikit demi sedikit. Mas Amos yang kemarin yang bulan 5 lalu masih ada, tapi ya udah nggak garing lah. Percaya tidak percaya, sudah hampir jam 10 kita masih belum makan malam. Dan kita bela-belain datang kemari yang sebenarnya jaraknya cukup jauh, sekitar 10-an kilometer dari Gurney Plaza. Namun tempat ini wajib untuk dikunjungi karena pilihan makanannya sangat banyak sekali. Seperti di video ini, saking banyaknya pilihan kita pun jadi bingung.
Wah. Jadi satu kata saja ketika saya sampai di sini. Surga makanan ini. Terlepas enak atau tidaknya nanti kita coba lah ya. Tapi di sini makanan apapun ada. Hebat nggak? Tadi waffle pun ada, American food ada, Italian food pun ada. Rame nih. Nah, tapi ini ada satu masalah nih kalau kalian mau datang kemari, yaitu lokasinya agak jauh ya dari tempat biasa kalian tinggal di Penang ya. Khususnya di kalian biasanya kan di daerah Georgetown, tapi ini udah di daerah Air Hitam. Jadi dari Gurney saja dia perlu 10 kiloan nyampe nih. Jadi ya itulah. Jadi kalau mau pun harus sabar ya. Semoga bisa datang, tapi ya mudah-mudahan ada taksi yang mau ngantar balik ya. Karena di beberapa kasus kayak di Batu Peringgi kan datangnya gampang, pulangnya yang payah. Oke, tadi udah pesan nasi goreng, pesan fried oyster, pesan apa lagi tadi ya? Mie goreng, kemudian tadi ada mie tiaw juga ya. Jadi ini udah hampir lengkap, paling nanti kita lihat lah apa-apa mau kita tambah ya. Mamam, lapar apa? Enak ah, oh enak. Oke, ini tadi kita beli apa ya? Kita beli wonton mie. Basing. Oh, mie cho, oke, 谢谢。ลูกกล้องใส่ไงกล้องมีอ่ะลูกตัวกล้อง ฮะ ทำอะไรกล้องมี บอกว่ากล้องมีอ่ะ oh boleh kong mi oke gitulah kira-kira. Ramai banget ya. Nah kalau Chinese Malaysia nih nah, suka nongkrong rupanya ya, beda kayak daripada kita yang di Indonesia agak kurang nongkrong ya. Kebanyakan orang Indo ya, kebanyakan nongkrong. Itu tadi lihat, ngeri banget. Ini ramenya luar biasa bro. Tuh bagian luar itulah nanti yang minum bir segala macam lah. Nah kita yang bagian belakang kita bagian makan aja. Oke, kita makan dulu. Jadi kalau ditanya nih, makannya apa enak? Enak sekali. Tapi kalau disuruh bandingkan ya, makanan Indonesia lebih enak atau tidak, atau di sini? Ya kalau kita bilang apple to apple ya. Kayak nasi goreng juga kayak ini ya. Saya lebih suka yang Indonesia, apalagi khususnya di Medan. Enak banget bro. Nggak tahu karena saya lahir di sana atau gimana kan. Tapi pastinya kalau saya bilang sih rasanya yang Medan no play. Rasanya enak banget, bahkan teh manis banget. Oke, kemudian kelebihan di sini ya, nggak ada tukang parkir bro, gratis parkirnya. Kita parkir di mana-mana pun gratis. Aduh. Kalau Medan ampun lah, semua lahan dipalakin. Tutup muka. Ini nah. Nggak ada tukang parkir bro. Nah. Free. Free bos.